Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanika. Saya ingin menjelaskan tentang modal kerja. Yang pertama-tama, modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja menurut beberapa ahli itu, saya ambil 5. Yang pertama itu menurut Juningan. Menurut Juningan, modal kerja adalah jumlah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan. Sedangkan konsep modal bersih adalah pengurangan harta lancar dan aset dengan pasifa lancar atau utang lancar. Yang kedua, menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, itu modal kerja adalah sebagai hasil penjumlahan dari aktiva atau harta lancar. Yang ketiga, menurut Kasmir. Menurut Kasmir, modal kerja adalah modal yang ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk aktiva yang bersifat jangka pendek atau aktiva lancar. Yang keempat, ada menurut Gitman. Menurut Gitman, modal kerja adalah bagian dari investasi yang merupakan jumlah harta lancar yang bersirkulasi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Dan yang terakhir, menurut Harahap. Menurut Harahap, modal kerja adalah hasil dari pengurangan antara aktiva lancar atau harta lancar dikurangi dengan utang kerja. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja ada 2. Ada yang pertama, ada permanent working capital, dan yang kedua ada variable working capital. Kalau yang pertama itu, modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang sebenarnya. Yang kedua itu, variable working capital. Itu adalah modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Ada siklus perputaran kas. Siklus perputaran kas itu dimulai dari kas, kemudian ke persediaan bahan baku, ke persediaan barang jadi, piutang, kemudian menjadi kas. Manfaat modal kerja. Yang pertama, ada untuk menghitung modal kerja. Yang kedua, itu untuk membandingkan aset lancar perusahaan dengan liabilitas lancar. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini saya punya contoh soal PT Abadi Sentosa memiliki neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Oke, ini neracanya. Kemudian ini laba ruginya. PT Abadi Sentosa pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Abadi tahun 2007? Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, yang pertama-tama yang harus dicari itu adalah perputaran kas, perputaran piutang, dan juga perputaran persediaan. Cara mencari perputaran kas adalah dengan penjualan dibagi dengan kas. Jadi penjualannya itu tadi ada di neraca, ada di laporan laba rugi, sedangkan kasnya ada di neraca. Penjualan adalah 60 juta, sedangkan kasnya 461.538 rupiah. Jadi 6 penjualan dibagi kas ini sama dengan hasilnya 130 kali. Sedangkan perputaran piutang. Perputaran piutang ini cara menghitungnya penjualan dibagi dengan piutang. Penjualannya sama seperti tadi 60 juta, sedangkan piutangnya ada di neraca itu sebesar 1.900.000. Hasilnya adalah 31 kali. Dan perputaran persediaan.
perputaran persediaan ini harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Harga pokok penjualan ada di laporan laba rugi, sedangkan persediaan ada di neraca. Harga pokok penjualan 41.400.000, sedangkan persediaannya ada 2.300.000. Hasilnya jika dibagikan ada 18 kali. Oke, setelah perputaran dari setiap unsur modal kerja ini diketahui, selanjutnya yang kita hitung adalah periode terikatnya unsur modal kerja, dan hasilnya dijumlahkan menjadi periode terikatnya modal kerja. Semisal, 1 tahun ada 360 hari. Berarti, periode terikatnya modal kerja itu kasnya sama dengan 360 hari dibagi dengan perputaran kas yang tadi. Perputaran kas yang tadi 130. Berarti 360 dibagi 130 hasilnya 3 hari. Piutang juga sama, 360 hari dibagi dengan perputaran piutang 31, jadi sama dengan 12 hari. Persediaan sama juga, 360 hari dibagi dengan perputaran persediaan, yaitu 18, jadi sama dengan 20 hari. Jadi, jika dijumlahkan, semuanya ada total 35 hari. 3 hari dari kas, 12 hari dari piutang, dan 20 hari dari persediaan. Dengan demikian, periode terikatnya modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerja adalah 360 dibagi dengan 35 hari dikali 1 hari, sama dengan 10 kali. Jadi, apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya adalah 75 miliar dibagi dengan yang perputaran unsur modal kerja tadi, sama dengan 10. Berarti hasilnya adalah 7,5 miliar. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.